Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ning Mutiara Salsabila dari Prodi Manajemen A. Di sini saya akan membahas mengenai business environment atau lingkungan bisnis. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Artinya, segala aspek dan faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif, sebuah bisnis dalam suatu organisasi yang sistematis bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Lalu, menurut Madura Jeff dalam bukunya Pengantar Bisnis Salemba 4 tahun 2007 menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Lalu, materi yang kedua adalah komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, menurut sebagian pakar ekonomi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Komponen yang pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh man atau tenaga kerja, yang kedua money atau modal, yang ketiga material atau bahan baku, yang keempat mesin atau perlengkapan atau peralatan produksi, yang kelima metode atau cara kerja. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Nah, yang pertama ada lingkungan mikro yang dipengaruhi oleh pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara atau distributor, pemasok, dan konsumen. Lalu untuk lingkungan makronya dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, dan lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Materi terakhir adalah sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Lalu yang kedua, menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya, manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika menerjemahkan sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi perusahaan. Jika manajer menerjemahkannya sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan atau cognitive maps, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Dari berbekal informasi yang dirangkum tersebut, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.